Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan Majisuka Gakuen Season 2 part kedua. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gekikara dengan mode psikopatnya berhasil mengalahkan dua anggota Barefoot dengan mudah. Bahkan Gekikara yang sudah kehilangan kendali hampir membunuh salah satu anggota geng Barefoot dengan menimpanya menggunakan piano. Untungnya Gakuran menghentikannya dengan mengingatkan janji-janjinya kepada Yuko. Setelah kejadian itu, Gekikara mengantarkan Gakuran ke rumah sakit. Otabe yang semakin curiga dengan gerak-gerik Nezumi akhirnya menemui Nezumi dan meminta penjelasan sebenarnya Nezumi ada di pihak mana. Nezumi menjawab kalau dia ada di pihak Majisuka. Kemudian Otabe sebagai ketua Rapapa dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menanyakan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, yang mana banyak murid Majisuka yang diajar oleh murid Yabakune. Kepala sekolah juga menanyakan keberadaan Maeda dan menunjukkan sebuah berita di koran yang memberitahu ada seorang gadis SMA yang mengajar Yakuza. Mendengar itu, Otabe hanya bisa menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Malam harinya Gekikara menemui anak buahnya Shibuya dan dia meminjam HP-nya untuk menghubungi Shibuya. Dia menelpon Shibuya untuk menantangnya bertarung dan segera menyelesaikan masalah mereka berdua. Keesokan harinya di lorong sekolah, Nezumi yang hanya pura-pura pincang akhirnya ketahuan oleh Otabe. Di sini Otabe semakin yakin bahwa Nezumi adalah seorang pengkhianat di Majisuka yang bertujuan untuk menghancurkan Rapapa. Sementara itu, Sako yang berada di rumah sakit menjenguk Gakuran, berusaha mencium Gakuran, namun hal itu tidak jadi dilakukan karena Gekikara datang. Gekikara memberitahu bahwa dia akan bertarung dengan Shibuya, lalu Gekikara pergi. Ketika berada di lorong rumah sakit, ada seorang pasien yang sengaja menusuk perut Gekikara. Gekikara yang terluka parah harus dibawa ke UGD. Dari kejadian itu, Sako merasa bahwa dirinya tidak berguna di Big Four apa-apa. Dia tidak memiliki kekuatan dan tidak pandai dalam hal bertarung. Di sisi lain, ternyata yang menusuk Gekikara adalah murid kelas 2 di Yabakune yang bernama Misao. Akan tetapi perintah penusukan itu bukanlah dari Shibuya. Shibuya tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menusuk hingga menghabisi Gekikara. Hal tersebut membuat Shibuya marah karena dia tidak ingin dianggap bahwa itu rencananya. Nezumi yang sedang berjalan di lorong sekolah tak sengaja melihat poster Chokoku. Setelah melihat poster itu, Nezumi memiliki sebuah rencana. Sako yang ingin menuju ke SMA Yabakune untuk membalas dendam tiba-tiba dihadang oleh tim Under, yakni mereka adalah mantan anggota Rapapa sebelumnya. Awalnya tim Under meremehkan Sako yang tidak bisa bertarung, namun nyatanya malah tim Under yang dibikin babak belur oleh Sako yang hanya seorang diri. Lalu scene berpindah di mana ada pemerasan di suatu pasar yang dilakukan oleh preman. Tiba-tiba Maeda muncul dan mengejar preman itu dengan sangat mudah. Setelah menghabisi preman itu, Maeda langsung memakan sehelai bunga sakura. Yang mana bunga sakura itu adalah waktu Maeda untuk mencari orang yang lebih kuat dari dirinya. Maeda berharap dapat menemukan orang yang lebih kuat dari dirinya sebelum bunga sakura itu habis. Sako yang membatalkan niatnya untuk ke Yabakune akhirnya memutuskan untuk menjenguk Gekikara. Dan di sana ternyata ada Otabe yang sedang berjaga.
Di sini terungkap fakta bahwa dulunya Maeda dan Otabe pernah bertarung 1 lawan 1, yang mana Maeda lah pemenangnya. Selain itu, Maeda juga mengatakan bahwa Otabe lah lawan terkuatnya. Dari situlah Otabe memutuskan untuk mengikuti Maeda, dan ini bisa jadi alasan kenapa Maeda memilih Otabe sebagai ketua Rapapa. Setelah pulang dari rumah sakit, Sako bertemu dengan anak-anak Yabakune, dan dia pun memutuskan untuk bertarung dengan mereka. Namun dari pihak Yabakune, Janken lah yang akan melawan Sako. Pertarungan mereka berdua sangat sengit hingga mereka tidak sanggup untuk bergerak. Malamnya tim Under yang sudah dikalahkan oleh Sako, akhirnya mereka menawarkan diri untuk menjadi pasukannya Sako dan bersedia untuk mengikutinya. Suatu ketika markas Yabakune didatangi oleh alumni Majizuka yakni Chokoku. Ternyata itu semua adalah rencana Nezumi, yang mana Nezumi memanfaatkan Chokoku untuk menghabisi ketua Rapapa yang baru yaitu Otabe. Awalnya Chokoku mengira dirinya akan bertarung dengan Maeda, tapi sayangnya itu bukanlah rencananya. Dan yang akan bertarung dengan Maeda adalah Shibuya. Mengetahui hal itu tentu saja Chokoku kecewa dan menolak tawaran yang diberikan Nezumi kepadanya. Namun pada akhirnya Chokoku terpaksa menyetujui hal tersebut karena Nezumi sudah membayar biaya operasi ibunya yang sedang sakit. Nezumi bilang jika Chokoku menolak, maka dia harus mengembalikan uang tersebut. Chokoku terpaksa berkhianat ke Majizuka demi ibunya yang sakit. Sementara itu, Center sama sekali tidak mengetahui rencana yang dibuat oleh Nezumi dan Yabakune. Namun Center selalu menaruh kepercayaan pada Nezumi karena Center menganggap bahwa Nezumi adalah sahabatnya. Di sisi lain, polisi mulai bergerak untuk mencari tahu tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada Yakuza yang telah dibantai Maeda. Polisi juga sudah mendapat laporan bahwa pelakunya adalah seorang gadis pelajar. Lalu scene berpindah di mana Center tidak sengaja bertemu dengan Chokoku. Karena mengetahui bahwa Center adalah murid Majizuka, Chokoku pun memberikan nasihat dan memberikan sarung tinjunya kepada Center. Setelah itu, Center ke markas Rapapa untuk mencari Otabe. Namun geng Hormon mengatakan bahwa Otabe sedang menuju ke Yabakune untuk bertarung. Mengetahui hal itu membuat Center langsung bergegas menyusul Otabe. Sesampainya di sana, Center hanya bertemu dengan Chokoku, yang dimana dia adalah lawan dari Otabe yang sebenarnya. Mengetahui hal itu, Center sangat kaget bahwa Chokoku sudah berkhianat ke Majizuka. Akhirnya pertarungan mereka berdua tidak dapat dihindari. Karena Chokoku tersadar bahwa ia tak seharusnya mengkhianati Majizuka, akhirnya Chokoku rela dipukuli dan memberikan kemenangan tersebut kepada Center. Tentu saja dari kekalahan Chokoku membuat Shibuya marah pada Nezumi karena semua tidak berjalan sesuai rencana. Ditambah lagi dengan kemunculan Center yang tak diduga. Suatu ketika Shibuya mengunjungi SMA Suteguro, yang mana sekolah itu dipimpin oleh Nakamata. Nakamata sendiri merupakan teman lama dari Shibuya. Kedatangan Shibuya ke sana bermaksud untuk meminta bantuan pada sekolah itu untuk bersatu menghancurkan Majizuka. Dan tentu saja hal itu disetujui oleh Nakamata karena Shibuya merupakan temannya. Sementara itu lagi-lagi Center ke markas Rapapa untuk bertemu Otabe.
yang mana tujuan Center untuk mengajak Otabe bertarung. Namun di sini Otabe menolaknya dan dia mengajak Center untuk bekerja sama melawan Yabakuni. Di sisi lain, Gekikara yang dalam keadaan koma selalu bermimpi bertemu Yuko. Gekikara tidak bisa melupakan Yuko walaupun dia sudah meninggal. Karena semangat Yuko dalam mimpi itu, akhirnya Gekikara tersadar dari komanya. Melihat Gekikara tersadar, teman-temannya sangat senang. Sadu dan Torigoya ternyata juga di sana menjenguk Gekikara. Setelah sadar dari komanya, Gekikara pun menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Yuko. Yuko mengatakan bahwa dirinya terlalu cepat 1 juta tahun untuk menyusulnya. Dan Yuko juga memberi pesan bahwa Majisuka tidak boleh kalah dari Yabakuni. Polisi yang sedang mencari tahu tentang pembantaian Yakuza akhirnya mendatangi Majisuka. Polisi tersebut menemukan barang bukti berupa pin Majisuka di TKP pembantaian. Mereka pun meyakini bahwa pelakunya adalah murid dari Majisuka. Di sisi lain, Otabe hanya bisa terdiam memikirkan Maeda karena dia yakin bahwa polisi itu sedang mencari Maeda. Di sini Otabe bingung harus berbuat apa. Adegan berpindah ke Center yang mana ia mendapat telepon dari Nezumi. Nezumi berpura-pura dikeroyok oleh Yabakuni. Nezumi bermaksud untuk menjebak Center di sebuah gudang dan disitulah Center akan dikeroyok oleh anak-anak Yabakuni. Dari sini terlihat jelas bahwa Nezumi hanya memanfaatkan Center untuk menghancurkan Rapapa. Di sisi lain, Center sangat mempercayai Nezumi karena dia menganggap Nezumi adalah sahabatnya. Oke, sekian pembahasan part 2 kali ini dan sampai bertemu lagi di part selanjutnya.